Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunduk aja. Apa? Nih siap dengerin apa main HP nih? Dengerin Ustaz. Metik daun salam di kota Mekah. Iya, mudah-mudahan ntar pulang pada bisa berangkat. Berangkat kemana? Pulang. Ya ke Mekah. Izin Allah. Metik daun salam di kota Mekah, yang jawab salam kita doain mudah-mudahan hidupnya berkah. Amin. Metik daun salam di kebun nanas, yang jawab salam kita doain mudah-mudahan utang-utangnya pada lunas. Amin. Iya, bayarlah. Kalau punya duit, kalau kagak punya, ya belum bisa bayar kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para ustadzat, para tokoh, para ibu-ibu yang cantik-cantik. Amin. Cantik udah pada mandi, rapi ya, danda. Yang terhormat tuan rumah Ustazah Sri dan mana catatannya ini? Ya, mamanya Awan, yang lain mohon izin, mohon maaf nggak ada namanya di sini. Ada namanya saya sebutin atu-atu. Ya, ada Ustaz Imron tadi yang udah kita dengar. Ya, murid saya itu Bang Awan suka ngikut kalau saya ceramah ke Tangerang, ke Bogor. Besok 13 saya di Sunter nih, di masjid apa? Sering tuh Nurul Huda ya. Maulid ya. Alhamdulillah Bu. Sampai bulan Februari undangan ceramah di Depok, Cimanggis. Udah masuk 2026 berarti Februari ya. Iya. Nah itu kawan kita, alhamdulillah itu tiba modal nyengir doang gitu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nih kita kumpul malam hari ini Allah berikan sehat walafiat. Kita selamat dunia akhirat. Liridhaillah wali syafaati Rasulillah wal karama auliyaillah waliman sa'a bil wilayah. Wali jami arwah hadirun, jami arwah muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, khususan jamaah majlis jamiatul ummahat, annallaha yataqassahum birrahma wal maghfirah. Syulillah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Barusan kita dengerin sedikit itu Mas Awan ngomong tadi ya, maklumin Bu. Ya, namanya masih muda, ngomong salah, boleh apa enggak? Boleh. Hah? Boleh. Kalau ada orang salah, kita langsung ngomelin apa? Kagak.
Enggak, kita dalam kehidupan ini di dunia kita langsung bisa apa salah dulu? Salah dulu. Ibu punya anak, emang belajar di mana itu? Hah? Belajar di mana? Orang tua masing-masing. Kan tahu-tahu kan brojol beranak ya, lah punya anak jadi emak kita. Anak kita gede, nikah lagi punya anak, tahu cucu lah nenek-nenek. Betul ya? Ya. Terus kalau udah nenek-nenek bisa salah apa kagak? Bisa, namanya dunia Bu. Kita hidup bisa salah. Karena kita manusia, ada nafsu di dalam diri kita. Bisa benar, bisa Salah. Yang namanya malaikat benar terus, karena malaikat nggak punya nafsu. Kalau setan emang tempatnya salah dia mah. Ngomongnya emang salah mulu lah, emang setan. Gitu ya. Laknatullah, dilaknat sama Allah. Nah, kita manusia bisa benar, bisa Salah. gitu. Kalau emang benar kan gitu. Ada ungkapan gini, walaupun keluar dari mulut kiai kalau kuning jangan diambil. Walaupun keluar dari pantat ayam kalau telur enak kagak Bu pakai Indomie? Gitu ya. Artinya walaupun yang ngomong anak kecil masih muda, kalau emang bener baik lah ambil. Iya, kalau yang ngomong misalnya wah kiai atau ustadz atau habib lah, ini ngomongnya ngatain orang mulu lah. Jangan diambil lah, kuning, bau. Betul? Betul nggak? Sebenarnya Bu kita nih, Ibu nih, kita udah tahu yang benar sama yang salah, tahu nggak? Tahu. Bohong dosa nggak? Dosa. Tahu nggak umat Islam? Tahu. Pada jujur apa pada bohong? Kenapa dia bohong? Nah itu ada nafsunya. Berarti kalau bohong kan ada yang diumpetin. Jangan sampai ketahuan orang, kan begitu. Makanya kalau jadi guru kagak boleh bohong. Lah kalau emang kagak tahu ya ngaku kita kagak tahu. Jangan gua ilah ditanya ini tahu, ditanya ini tahu, ditanya ini tahu. Berapa sholat duha? Oh 20 rakaat. Oh, dia jawab gua 20. Lah baru belajar bener 20 udah kagak dah. Kan begitu ya? Karena jawabannya salah. Makanya Bu kalau kita buka Quran, Islam tuh turun Bu nggak kucuk-kucuk. Kenapa? Makanya kalau kita buka Quran itu ada asbabun nuzulnya. Ini nyambung nggak tuh? Belakang kongkot tuh. Kedengeran suaranya nih, kuping saya nih. Kuping saya masih bener ini. Emang saya udah aki-aki kali, udah budak. Bukan error ya. Lah kedengeran ini mana nih? Kuping saya. Ya. Bu, tuh dulu di Arab itu zaman Nabi Muhammad itu orang masih doyan minum arak. Kenapa? Buat ngangetin badan. Makanya turun Quran tuh. Arak itu, minuman keras itu memang ada manfaatnya tapi sedikit, madorotnya lebih besar. Pertama tuh Quran turun ayatnya tuh, ini Islam. Nah kemudian orang udah mulai imannya kuat, baru turun lagi ayat la taqrabus shalah wa antum sukaro, jangan sholat kalau lagi mabuk. Makanya mulai tuh mabok berkurang tuh. Mulanya Quran bilang jangan mabok, karena mabok itu manfaatnya sedikit, cuman buat ngangetin badan. Kalau udah teler habis, bininya ditabok, anaknya ditabok, wah nyusruk keselokan, ketawa, mabok teler, kan gitu ya? Iya. Enggak normal itu, akalnya hilang. Iya. Betul. Nah kemudian Bu, Quran turun lagi jangan sholat kalau lagi mabuk. Itu ayat Quran Bu, la taqrabus shalah wa antum sukaro, bukan surat Al-Baqarah. Lah itu bisa jadi dalil tuh buat orang yang mabuk tuh. Iya, misalnya dia lagi megang minuman nih, botol begini lagi teler. Bah, emang gue lagi sholat? Kan gue lagi nggak sholat, gue lagi ngopi. Lah boleh minum. La taqrabus shalah wa antum sukaro, pakai dalil Quran tuh. Ini di era kita hati-hati.
Orang pakai Quran jadi alat buat pembenaran perilakunya. Nyambung apa kagak ini? Apa ketinggian saya ngomong kali? Hah? Nyambung kagak ini? Nyambung kan ya? Iya nih di era kita bu, kadang-kadang nih di era kita nih zaman fitnah di akhir zaman nih, yang benar dikata salah, yang salah hati-hati. Makanya bu, tuh ilmunya Dajjal ya begitu. Kadang-kadang kita pikir bener banget, kita deketin, kita kenal, kita ke rumahnya, kita deket, lah ini begini. Ternyata kita salah, kita ketipu dengan mata kita. Mata kita bu nih terbatas, ibu ngeliat. Makanya yang bisa nggak ditipu apa sih? Hati, rohani kita. Makanya kalau kata siapa Dokter Aisyah Dahlan tuh bu, sering lihat kan di TikTok tuh. Itu pakar psikologi, neuroscience dia. Ibu lihat tuh biar kita tahu badan kita nih, otak kita bagaimana sih caranya. Kalau kita kenal sama diri kita, kita tahu kelemahan kita di mana, kelebihan kita di mana. Ngapa dia mati ini? Artinya begitu bu, ketika kita kenal diri kita, kayak saya Nahrawi, emang saya nggak ada kekurangannya. Lah pasti yang namanya manusia nggak sempurna, pasti ada kurangnya bu. Ya betul. Ibu punya suami ada kurangnya nggak? Emang punya duit terus tuh laki? Lagi banyak ya banyak, lagi kuplek. Lah iya, ya Allah, zaman lagi begini mana demo mulu, anak kantor polisi dibakar, lagi di rumah lah ini duit lagi kuntet beli beras, anak lapar. Kan begitu ya? Lah itu kita disuruh apa ya, sabar. Emang ngomel. Kalau kita lihat nih sekarang masuk bulan apa, Rabiul Awal nih, kemarin hari apa kemarin? Jumat ya, 12 Rabiul Awal tuh hari kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad emang kehidupannya bagaimana bu? Padahal Nabi Muhammad tuh kekasih Allah bu, Habibullah. Namanya di pintu surga ada La ilaha illallah Muhammadur. Namanya nempel sama nama Allah. Kehidupannya bagaimana Nabi Muhammad kecil? Yatim, babanya meninggal, ibunya meninggal, pindah dirawat sama kakeknya, engkongnya kalau bahasa Betawi. Kakeknya meninggal, ngikut pamannya Abu Thalib. Ya. Kemudian apa, mondar mandir dagang. Makanya kalau ibu nih bulannya Nabi kelahirannya bu, kalau kita sadar bu, ibu baca Quran, domirnya ya, subjeknya Nabi Muhammad, itu kita sedih bu. Coba ibu rasain. Kalau ibu kenalin diri kita nih. Kita baca Quran tuh waduha walaili ija saja, waduha. Nabi Muhammad yatim bu. Nabi mikirin dari kecil, gua pagi-pagi gua makan di mana? Lapar, emak kagak, bapak kagak. Sedih bu. Coba apa pikirin. Bukan Allah tawa enak suaranya. Terlena kita dengan bacaan-bacaan itu, nggak ingat sama Nabi. Cuma di telinga doang kayak denger lagu dangdut apa keroncong apa-apa. Kedengeran kita enak di kuping, tapi hati kita nggak kesentuh. Kenapa? Karena kita nggak kenal sama Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita baca Quran ingat sama Nabi Muhammad bu, waduha walaili, waduha pagi jam 8 tuh, jam 7. Makanya sholat duha pagi itu jam 8 jam 7. Itu kita baca waduha. Itu kalau kita ingat sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bu pagi-pagi itu mikirin perutnya lapar, makan di mana, emak kagak, bapak kagak, numpang ikut mamang, ikut Pak Le, ilok numpang makan mulu. Malu, Pak Le juga punya istri, punya anak. Masa gua numpang di situ? Sehari mah oke, le 2 hari 3 hari lah nginep. Agak pulang-pulang, kan ada yang begitu ya.
Ngendon. Kan ada yang begitu. Nah, makanya Bu, kalau kita ingat Nabi Muhammad tuh Bu, pagi-pagi Nabi mikirin makan apa. Nabi dari umur 8 tahun tuh udah dibentuk sama Allah, kekasihnya Allah Bu. Makanya walaili, malam gua tidur di mana, makan sama siapa, yang nyayangin gua siapa, tuh Nabi. Kalau kita ingat sama Nabi Muhammad, domirnya ke sana, sedih Bu kita. Iya, hidup kita lah belum apa-apa. Ini kekasih Allah loh Bu. Harusnya kalau Nabi Muhammad dia kekasih Allah, Allah desain hidupnya. Nabi anak raja, duitnya banyak, lah perutnya kenyang mulu, kan gitu harusnya. Kalau pengenan kita nih, nafsu kita, betul nggak? Lah iya, tapi ternyata kenapa Nabi dididik seperti itu? Pesannya apa buat kita umatnya? Nabi dari kecil udah susah. Makanya kalau kita jadi guru, ya, jadi ulama, jadi kiai, jadi ustadz, ngajarin orang, sebelum orang rasain lapar, lu lapar duluan. Jadi cerita lapar nyambung. Betul nggak? Lah iya, sekarang dia jalan-jalannya ke puncak. Gua ilah kita lihat status WA di handphone, mie gacoan, gajah ke sono, nongkrong di Galaxy, kafe loh. Mindo mulu, kita lagi cerita, Ji, gua lagi susah banget. Iya, sabar aja. Wah, muka lu. Lebih sama perut kenyang. Udah kita disuruh sabar, lu enak, Ji. Lah iya, kenapa Nabi Bu disuruh lapar dulu? Biar Nabi ngerasain. Orang kalau ngerasain ceritanya nyambung. Betul nggak? Kenapa Nabi perutnya sampai diganjal sama batu 3? Sebelum orang ngerasain lapar, sebelum umatnya lapar sehari, 2 hari, 3 hari, Nabi lapar duluan. Kalau Nabi lapar duluan, ketemu orang lapar, cerita lapar, nyambung. Nggak enak banget, Ji, lapar. Susah kagak enak banget. Iya, Ji, gue juga ngerasain. Iya, laki gue pergi mancing kagak pulang-pulang. Sama gitu ya? Ya. Nih Bu, nah kemudian nih, kembali ya, kajian kita nih. Apa badan kita nih, perempuan itu dasarnya nih, fitrahnya emang demen ngumpul. Itu perempuan wataknya ngumpul. Terus ketika ngumpul kemudian nyari apa? Informasi. Gimana laki lu, Ji? Sehat, alhamdulillah. Terus gimana? Ya payah dah, payah. Lakinya dipayah-payahin. Kenapa? Lah dia lagi nyari info, ngakur-ngakurin. Emang begitu, itu fitrah kita manusia. Makanya kita harus sadar, hati-hati ngucap. Jangan jelekin Bu laki kita, pakaian kita. Ibu jelekin lah laki lu jelekin lah, bininya ikut lah jelek. Jadi dua rumah tangga dua-duanya jelek. Gara-gara siapa? Kita yang bongkar. Hati-hati dengan status WA. Kadang berantem laki bini, bininya majang status Ustadz Ano, lakinya majang status Ustadz Ano. Dia lagi berantem berdua. Ada nggak yang begitu? Ada. Kita kan punya nih laki bini. Saya sering lihat nih, ada lakinya majang ini, bininya majang ini. Wah, lakinya, wah, istri harus jadi wanita yang soleha. Bininya, suami nggak boleh nuntut istri. Wah, itu berdua lagi berantem. Betul nggak? Kebaca nggak sama orang? Kebaca Bu. Hati-hati, jangan ibu bongkar. Itu rahasia kita. Nabi Bu lapar 3 hari, perutnya diganjal sama batu. Apa cerita sama orang? Enggak. Nabi diem kok. Sampai pas sholat subuh bunyi kretek-kretek. Ketika ditanya, ya Rasul apa? Perut diganjal sama batu 3. Bunyi apa itu? Ini ada batu 3 di perut saya. Kenapa ada batu 3? Saya udah 3 hari gak makan. Apa kata Nabi? Apa kata sahabat? Ya Rasul ngapa nggak ngomong? Kalau ngomong kan saya beliin gasor nih. Begitu ya cara kita nih. Iya kayak saya nih. Apa itu Ustaz? Mana lemes amat, lapar kali. Begitu ya. Lah iya kita beliin gasor yuk. Begitu cara kita.
Ngapa Nabi? Itu diganjel 3, batu 3 hari nggak makan. Ya udah ntar saya beliin gaso. Kata Nabi Muhammad apa Bu? Nabi Muhammad minta-minta, kagak. Kata Nabi Muhammad, ingat kita sebagai umatnya, pantang seorang imam, seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz minta-minta sama umatnya, nyusahin umatnya. Bagian saya susah, umat saya biar pada seneng, umat saya biar pada bahagia. Itu Bu Nabi Muhammad. Makanya besok ketika Nabi wafat tuh, yang dipanggil siapa? Kita nih umatnya yang baca sholawat. Umatku bagaimana? Selamat apa kagak? Keder apa kagak? Jangan sampai nyebur dia. Apa sih maksudnya? Lagi kongkok dia udah kedengeran dari kemarin. Lah iya mau rumah karang merapat dulu rumah nunjuk dewek-dewek jauh. Masih zaman Petromak ya. Lah sekarang rumah apa kongkok di sana kedengeran sih dia ngomongin apa lu kongkok gua. Lah bahas kajiannya gituan. Lah kedengeran makanya hati-hati kalau ngomong. Iya kita jaga lisan kita. Salamatul insan fi hibzil lisan. Selamat seseorang karena mampu menjaga lidahnya. Ibu jangan begini nih. Ibu udah tahu lagi susah. Kemudian ibu ngomong, ya duit habis, beras habis, ini habis semua. Mati ini mati. Lah mati ibu ntar. Ibu yang ngomong. Lah bener gak? Lah hati-hati, jangan ngomong sembarangan. Lah Allah nyuruh bersyukur, jangan ngeluh, sabar. Ya sabar ngapa? Enggak ngadu sama orang. Jangan cerita kesusahan kita sama orang. Nabi begitu Bu. Rumah tangga sama Siti Aisyah. Ya Aisyah, ya Humairah. Manggil istrinya tuh. Ada makanan? Nggak ada ya Rasul. Emang kagak masak. Kemudian apa kata Nabi? Ya udah saya puasa. Kalau lakinya puasa, bininya lah puasa lah, emang kagak gablek beras, kagak masak. Apa yang dimakan? Betul nggak? Berarti kan berdua-dua sama. Lakinya puasa, sabar. Bininya. Sekarang ibu nih, kembali pertanyaan di rumah ntar. Ya, kata lakinya. Ayo Neng, ada makanan. Lo emang kagak masak, beras habis, duit kagak. Mana lu bagi duit kagak lu? Berantem. Perut lapar, duit kagak. Ayo. Bagus apa kagak? Lah iya ujung-ujungnya bininya pergi, lakinya pergi. Nah, ini yang terjadi. Nauzubillah Bu. Makanya rumah tangga nih Bu, kalau ibu-ibu emang demen ngumpul tadi kembali. Tapi kalau bapak-bapak demennya bersaing Bu. Laki-laki kadang-kadang ngumpul nih berempat. Bener. Wah Ji, ada tanah mau dijual. Ayo kita nyaloin. Ngumpul tuh ngomongin duit tuh. Giliran tuh duit udah cair komisinya. Wah, mulai pada ngakal-ngakalin dia. Wah, Pak Haji ini belum pulang dari Singapura. Pergi habis ditipu. Padahal dia udah lenteng duit tuh di kantong. Kita yang bego ditipu sama dia. Bener gak? Lah itu begitu Bu. Lelaki itu kadang-kadang begitu tuh. Ngumpul kadang-kadang ya itu bersaing. Makanya Islam ngajarin kita ngumpul ayo saling. Makanya yang wajib sholat Jumat wanita apa perempuan? Ayo yang wajib sholat Jumat perempuan apa laki-laki? Kenapa laki-laki suruh sholat Jumat? Wajib. Ayo. Hah? Nah biar ngumpul itu benar. Biar ngumpul terus ngapain? Kupingnya denger nasihat. Ada yang nasehatin dia Bu. Kalau ibu nasehatin laki didengerin. Ya, betul nggak? Lah iya, dia ke masjid dengerin nasihat. Kadang-kadang di masjid sholat Jumat dengerin khutbah apa tidur? Lah iya, kadang-kadang numpang doang di sana kan numpang pulas. Tadi khotib siapa? Gue tidur. Begitu. Lah masuk tuh nasihat, lah denger juga kagak, gimana mau masuk, gimana mau dipraktekin. Lah iya makanya laki-laki Bu sebenarnya kalau ibu sholat, imamnya siapa? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Walaupun ibu hafal Quran, lulusan pesantren 10 tahun, 15 tahun, hafal hadis,
ketika sholat ibu punya suami yang jadi imam, suami walaupun suami bisanya baca Fatihah sama kulhu, tetap imamnya dia. Jangan gua hafal Quran, lu ketimbang Al-Fatihah sama kulhu, minggir. Gue boleh begitu? Enggak, Bu. Syariat kita tetap ngajarin imamnya laki-laki. Makanya ibu di rumah bisa tenang karena suaminya tenang, ibunya tenang, anaknya tenang, rumahnya membawa ketenangan, membawa kedamaian. Itu yang Nabi bilang, baiti jannati, rumahku surga. Jadilah surga. Kalau surga kan adem, bininya senyum nyengir, lakinya nyengir, anaknya nyengir, alhamdulillah. Punya duit nyengir, agak punya duit nyengir. Betul nggak? Bisa begitu? Lah susah Bu, praktek mak, ngomong mah gampang nih. Lah iya Bu, yang sabar ya. Wah, giliran anu gua ngomel. Lah iya, dengerin deh banyak kadang-kadang. Lah iya ngomong begini-begini lah, ngomong mah enak. Giliran prakteknya bisa? Enggak, makanya Nabi uswatun hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Contoh kita Bu Nabi Muhammad, hidupnya, kehidupannya dari kecil sampai besar, sampai dewasa, sampai dakwah tentang Quran, tentang hadis-hadisnya dan rumah tangganya. Saingan ini saingan. Ya kalau saingan begitu, dia mau bikin kajian, kita bikin kajian, begitu. Ini kajiannya apa sih? Kan gitu. Lah emang begitu Bu dunia. Iya, umur kadang-kadang gini, lo dia ngumpul berempat ngomongin tas. Ono ngumpul berempat ngomongin kudungan. Ono ngumpul berempat lagi ngomongin apa? Nah itu makanya kembali Bu, kita ngumpul silakan. Ngumpulnya buat apa? Kalau kebaikan ya bagus. Iya, ibu nyari informasi, Jeng, bakso resepnya di mana tuh biar enak? Kan enak. Itu masak kangkung di mana ya? Pakai bumbunya apa? Nyari informasi yang bermanfaat tadi yang kata Mas Awan tuh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Cari yang manfaat. Jangan nyari informasi. Gila. Oh, lakinya kerja di mana, Jeng? Gajinya berapa? Laki orang ditanya kerja di mana, gajinya berapa? Ibu mikirin laki ibu aja. Anak ibu, iya apa, mantu ibu pikirin, laki orang dipikirin, ditanyain. Betul nggak? Bener nggak ini saya ngomong? Nyambung kan ya? Serut banget saya. Minum dulu. Iya, kalau kagak minum mati kita. Lah emang Bu, kita tubuh kita Bu, dasarnya ini dua. Ada jasmani, ada rohani. Jasmani ini yang dari tanah Nabi Adam. Ya, ini butuh air, tanah kudu disiram air Bu, makanya ada hujan tanaman loh. Kudu disiram air. Ibu juga kudu minum. Karena 80% tubuh kita isinya air. Betul nggak? Lah iya, isinya air Bu. Makanya nih kalau digali nih, kita lobangin ke bawah. Di bawah ada air nggak? Ada. Pasang sanyo nih, kita ke bawah. Ada air nggak keluar? Ada. Keluar. Saking apa Bu? Baiknya Allah. Allah maha penyayang, Allah maha kaya, Allah maha pengasih. Baiknya sama kita. Kita kalau makan bisa nahan, tapi kalau kagak minum ibu sehari, 2 hari, 3 hari mati. Nah, coba ibu kagak minum. Nah, bener. Emang air bisa diperbarui nggak? Ibu bisa bikin air. Ini kadang-kadang kita suka musyrik Bu. Ibu lagi acara nih, mau ngaji, mau apa, kemudian gerimis, hujan, apa bahasa kita? Orang kampung. Dah hujan. Tunggu mau acara, jangan hujan dulu apa? Kadang-kadang gitu. Lah emang Tuhannya siapa? Ayo, coba ibu pikirin. Tuhannya siapa? Kata Allah, gua mau turunin, ngapa lu? Ayo, yang maha kuasa gua, ngapa lu? Mau marah sama gua? Gua gedein hujan dah.
Makinan waduh. Lah iya, makanya kita mah butuh punya doa. Kita bukan Tuhan. Doa silakan ya Allah. Mudah-mudahan ya acara saya berkah. Saya kondangan mau hujan kek, mau panas kek, yang penting tamunya pada punya duit, pada datang pada bawa duit, pada sehat, pada nyampe ke rumah saya nyaba, alhamdulillah. Gila, jangan pakai ada orang pinter nggak? Kita nyari biar kagak hujan nih. Dia nyari orang pinter, hujan diatur, taruh pun penter panas bu, tamu nggak ada yang datang. Enak itu acara. Berarti yang penting tamunya apa hujannya? Kita kadang-kadang tuh salah. Kita fokus sama hujan lah, cuaca emang sampai ngatur. Emang kita taruh pun orang pinter juga bu ada lebahnya. Emang dia manjur terus. Lah ada waktunya. Lah ini ada pawang hujan masih tembus hujan juga. Udah beli kelapa hijau katanya, udah kodok diikat katanya di atas. Kagak walaupun udah mendung, udah anu kagak bakal turun hujan itu. Iya, kodok kagak turun. Diikat kencang kan begitu bahasanya. Lah iya artinya kita kadang-kadang bu terlena sama yang kita bu. Nih makanya kayak ibu nih, ini kondisi kita Indonesia lagi begini bu. Jujur, ekonomi lagi ya begitu, lagi goyang nih kita Indonesia. Yang bisa kita lakuin apa? Ibu nggak bisa ngontrol negara, ibu bukan menteri, ibu bukan anggota DPR, ibu bukan presiden, kita nggak bisa ngontrol tuh. Ya, makanya yang bisa kontrol siapa? Lah diri kita. Makanya ketika kita ada masalah nih, masalahnya bisa kelar hari itu. Enggak bu, ibu jalan, tahu-tahu ban bocor, duit kagak punya. Ayo, bagaimana? Kan gak bisa nambel. Nah, kita kan dikasih akal sama Allah. Bagaimana nih? Wah, Mbak Sri kali megang duit ya. Assalamualaikum. Jeng sehat. Ini Jeng apa motor bannya bocor no. Lihat aja no, saya nggak bohong bannya bocor no. Minjem duit dulu apa 20.000 buat tambel ban. Kata Mbak Sri emang bener di kantong ada 20.000. Bener kan nih dikasih. Emang rezeki kita wasilah. Orang bu, kagak ibu minta duit atau turun dari langit kagak. Ibu doa sama Allah yang minta duit. Kemudian ntar ada yang ngirim. Kagak kucuk-kucuk. Gagen nggak mau diam ayo kita diam-diaman aja. Ibu kalau lagi berantem sama laki diam-diaman dalam rumah kagak ngobrol itu. Lah saya juga di rumah punya bini. Lah iya padahal dalam rumah. Iya laki bini. Lah dia japlok kita japlok pengen ngomong kagak enak lagi merengut aja kita diam dia diam. Lah itu kadang-kadang sampai sehari sampai 2 hari sampai 3 hari itu. Lah iya kuat banget itu. Lah itulah bu, dia gengsi kita gengsi. Lah itu yang harus urusan 5 menit bisa kelar kadang-kadang kita besar-besarin. Iya kadang-kadang salah aturan bu. Nih dalam hidup kita masalah besar kecilin, masalah kecil udah buang. Ini masalah kecil tiba gara-gara cucian kotor atau piring kotor berantem. Betul nggak? Pas udah berantem, gua dulu bang, kamu pernah ke rumah janda bang? Dulu, yang disebut dulu 5 tahun yang lalu itu ibu masih ingat? Betul, makanya bu, ibu punya suami, alhamdulillah. Kadang-kadang perempuan nih, wanita psikologisnya, ibu kalau berantem ingetnya masa lalu, yang udah lama itu kebaca di sini. Karena di otak kita ada memori bu kayak handphone. Di galeri masih simpen videonya. Ibu inget tuh, disebut aja namanya. Oh, si Ano. Udah, track aja inget langsung. Dia. Langsung inget itu nyala. Iya, apa kayak TV disetel hidup videonya. Nongol itu di sini. Nah, itulah bu kadang-kadang godaan setan. Kita yang harus ngapus. Dendam, benci sama orang salahnya itu udah kelarin. Jangan sampai nanti ibu nyesel. Kadang-kadang perempuan nih ketika suaminya udah meninggal baru tuh. Kalau kata Bang Haji Roma, kalau sudah tiada baru. Kalau lagi ada
Lah iya, kalau udah kagak ada baru terasa. Gimana Jeng, mau nikah lagi, mau rabi meneh, boh nggak ada suami kayak suami saya. Lah kagak ada, laki udah mati. Betul nggak? Lah lagi hidup diomelin aja lah, ya lagi cepat mati. Kan begitu. Makanya Bu, laki ibu tukang tidur nggak ada duit, alhamdulillah laki ibu masih hidup. Betul nggak? Lah iya, jangan ape dia ilah laki udah kagak ada duitnya diomelin, diberantemin. Nah itu makanya Bu, saya nih besok tanggal berapa? Ustaz Imran? 12 ya? Kita ngaji. Oh, kita ngaji tanggal Iya. 12. Saya ada pengajian tuh Bu di rumah Al-Ittisom tiap sebulan sekali. Kenapa? Karena saya mikir begini, Nahrawi saya diundang kemana-mana, ke Bogor, ke Tangerang, besok saya ke Sunter nih tanggal 13. Ya kadang buat kampung dewek, masa kayak tukang, rumah orang kita benerin bagus, kita tingkat, lah rumah kita bocor. Betul nggak? Lah kampung orang kita benerin, kita nasehatin, lah kampung kita. Lah iya, makanya nah inilah saya nanam dah sebulan sekali. Enggak, saya nggak minta duit, nggak ada kotak amal, tanya aja Kang Ranto tuh, nggak ada minta-minta. Walaupun saya juga bikin mulut, saya nggak ada minta-minta. Kenapa? Ya saya di mana-mana saya dapat parcel, saya dapat duit, dikasih amplop, alhamdulillah saya nggak minta. Betul nggak? Saya kagak minta. Kalau minta, apalagi apa nego tuh harga, wah kayak jablay. Berapa? 80 juta. Waduh, itu kiai ustadz pejablay. Betul nggak? Lah iya, main angka, main harga. Kalau yang namanya angka Bu itu nggak terbatas. Iya, bilang 3 juta, 4 juta. Cukup apa kurang? Ayo. Kurang, namanya manusia pengennya banyak, nggak mau dikit. Cuman lah itulah ujian kita. Makanya saya ngajarin Bu, kadang-kadang itu tadi kembali, laki-laki ini butuh nasihat Bu. Kenapa? Laki-laki kadang-kadang kalau lagi diam main HP Bu, itu dia listrik bunyi, tit, bininya udah ngomel, udah monyong aja, beras habis, perutnya lapar. Itu laki-laki di pojok lagi mikir Bu, duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Itu udah mikirin dia Bu, dia imam, dia udah mikirin. Makanya dia mancing, dia mikirin bagaimana nih caranya, lewat mana jalannya, solusinya, dia mikirin. Cuman kadang-kadang mikirin karena enggak ada yang ngarahin jalan, kayak orang keder. Lewat sono di portal, lewat sini di portal, lewat sini di portal, lewat sini di portal. Enggak ada yang ngasih tahu. Makanya hidup kudu punya guru. Guru apa? Guru batin Bu, rohani kita. Bukan guru johir. Guru johir malah leher ke atas banyak. Cari aja di YouTube, banyak. Tapi buat batin kita nih, ruh kita ini Bu, ini ntar yang kekal ini ruh kita Bu. Ibu masih hidup, masih napas gara-gara apa? Ada ruhnya di sini, ada rohnya kalau bahasa kita. Kalau bahasa keranggan karuhun, ruh juga itu sama, karuhun. Lah iya ruhnya ntar keluar. Kalau bahasa medis kedokteran ya jantungnya berhenti, itu yang nanti disebut mati. Tapi ruhnya mah tetap hidup. Makanya kita bacain Fatihah, kita sebut namanya. Kenapa? Kita ahli warisnya. Ada jasa orang tua kita nih di badan kita. Ada genetika nih, dari emak kita, baba kita 7 turunan untuk ke atas. Dari jalur kakek sama nenek, bapak sama emak, nyambung itu. Makanya kita sekarang yang lagi hidup nih, wasilah siapa? Ya orang tua kita. Makanya kita punya badan, karena kita punya emak, punya bapak. Ibu nih yang beranak, yang nenek-nenek punya emak, punya bapak nggak? Punya. Kenapa? Wasilahnya kita lahir ke alam dunia ada sebabnya, emak bapak. Emang ibu lahir dari batu? Enggak kan? Lah iya, kita lahir ada emak bapak kita. Nah itulah yang didik jasa kita nih. Kita bisa gede. Coba lagi lahir ibu beranak emak kita sama emak dibuang di selokan.
Kemarin saya dengar katanya ada bayi dibuang ya. Iya katanya rame itu. Ya naujubillah tuh kampung kita, lah bayi dibuang itu gimana sih sayangnya. Lah iya naujubillah, makanya Bu, ini di zaman kita nih, depan mata kita, di kampung kita, masa begini? Iya, kalau saya kemana-mana, ya Ustadz kampung orang doang dianun, lah kampung lu gimana? Bagus sama kagak? Lah itu makanya ayo kita benerin pelan-pelan. Mulanya dari siapa? Dari imamnya dulu Bu. Imamnya bener, makmumnya enak bener. Kalau imamnya error, ibunya error, lah udah anaknya error. Makanya saya pengajian saya tuh itu laki-laki Bu. Sebulan sekali, awal bulan nih besok Jumat malam 1. Makanya saya ingetin nih. Sekaligus saya buat ibu yang punya suami suruh hadir tiap Jumat malam Sabtu sebulan sekali. Saya nggak minta duit. Dia datang aja kayak Kang Ranto tuh sering hadir. Dia datang aja saya seneng. Enggak, saya nggak minta duit. Saya nggak minta ini, nggak minta itu, enggak. Dia datang aja udah seneng. Dia ngeluangin waktu aja udah seneng. Iya, kadang-kadang kita Bu pengajian banyak, ustadz banyak, kiai banyak. Umat Islam pada bener apa pada bohong? Harusnya orang makan sepiring kenyang apa lapar? Kenyang kan? Nah harusnya dari pengajian banyak, di sini ngaji, di musola ngaji, di masjid ngaji, di ini ngaji, ustadz ustazah banyak, guru banyak, pengajian banyak. Harusnya umat Islam pada kuat dong, pada tenang hidupnya, pada damai dong, pada berantem. Yang terjadi di kita apa? Berarti kagak berfungsi. Makan nggak dimakan tuh piring, lapar tetap. Kenapa? Ruh kita kosong masih, cuman pala leher ke atas doang. Ibu-ibu ya semuanya tenang. Wah, orang aja suruh tenang. Iya Bu, iya. Ntar ibu sembahyang, sholat begini bla 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 bla, diajarin tuh kita. Ketika kita dengar, lah Ustazah anu begono, lah ono Ustaz anu begono, Kiai anu begono, lah itu realita sama ucapan beda kan? Berarti bohong apa benar itu? Lah bohong, itulah munafik, nggak sesuai ucapan dengan perbuatan. Nabi Muhammad sesuai Bu. Nabi bilang sabar, ya perilakunya Nabi sabar. Saya Nahrawi, lah emang saya menyengir di rumah, tanya aja Mas Awan loh, Bang Imron, tuh Ahmad tuh, Hasan, Kang Ranto, lah saya menyengir, saya diundang di sini nyengir, ntar ke Sunter saya nyengir, alhamdulillah masih hidup, betul nggak? Lah iyalah ngapain lah di sini merengut, di sana merengut, di rumah merengut, bini monyong kita merengut lah, dia sakit kita sakit, dia kusut kita ngikut kusut. Nauzubillah. Wah iya. Ada yang lewat lagi. Emang jalanan ini ya. Iya. AC-nya nyalain. Iya emang gerah ini. Pasangin ke atas itu. Di jam berapa sih? Jam 9. Belum. Ya udah Bu, kalau ibu-ibu saya yakin pengajian di mana-mana paling banyak ibu-ibu, seragam paling banyak ibu-ibu, apalagi bulan Maulid tuh seragamnya banyak. Nih saya juga nggak janji nih saya pakai batik coklat, ternyata mirip lagi tuh. Waktu itu saya pakai batik warna hijau tuh, lah sama hijau anu ya, kuning ya kemarin ya. Iya sama, ini ngapa jadi begini mulu sih ini? Kan janjian ya. Lah iya lah, saya lagi pengen aja emang baju ini udah digantung tadi saya lihat, udah pakai batik aja timbang kajian. Emang Maulid kali. Iya di masjid. Masa saya begini loh, usah pakai baju batik pulang kondangan kali. Lah iya makanya ya dalam kehidupan ini Bu, dari ibu punya ilmu, ibu belajar, kemudian ibu jadi benar. Makanya kata Nabi, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu ya, mencari ilmu hukumnya
Wajib bagi muslim orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Kenapa wajib? Kenapa wajib, Bu? Kenapa menuntut ilmu wajib? Karena ibu bisa salah. Ketika ibu salah, belajar. Jadinya kagak salah lagi kan? Betul. Ibu lewat ke sana, ada lubang, ibu kejeblos. Waduh, ada lubang kejeblos. Suwe banget itu, jeblos. Lah besok kita lewat lagi, kan kita hati-hati. Hati-hati nih untuk kejeblos lubang lagi. Lah kalau sampai 2 kali kejeblos lubang berarti belajar nggak? Kagak lah, itulah. Bukannya pinter jadi tolol, ngaji bertahun-tahun jadi tolol. Ya, harusnya dengan pengajian, dengan kita kajian, di mana-mana kita kumpul, dengerin nasihat, dengerin ceramah, kita berubah, Bu, pulang. Yang mulanya merengut jadi nyengir. Lah iya. Betul nggak? Enakan nyengir apa enakan merengut? Lah yang kedua, Bu, orang kalau